Hai lovers, balik lagi bersama saya Long dari Dokter Mobil. Di video kali ini saya akan menjelaskan kenapa data itu penting ketika melakukan pengecekan di mobil Anda. Nah, zaman gini semua mobil itu kan udah pakai komputer, ya kan, udah ada ECU-nya, udah ada scannernya, dan data itu sangat mudah kita peroleh ketika kita mengerti how to, sehingga kita bisa betul-betul secara akurat mendiagnosis ini mobil kenapa. Gitu loh. Nah, selain dari pakai scanner kita colok, itu juga ada data-data dengan menggunakan alat-alat lain yang menunjang sehingga kita betul-betul bisa mengeluarkan 100% ini mobil ini kenapa sih gitu loh. Nah, salah satu yang dipakai di dokter mobil adalah kalau untuk pengecekan AC adalah itu lagu wajib ya ini ya, namanya manifold. Nah, manifold gauge itu seperti ini. Dan ini ada cara-cara membacanya. Nah, sekarang saya lagi ada di Dokter Mobil Academy. Di sini kita melatih semua trainee-trainee kita untuk membaca data secara akurat dan secara cepat. Nah, kayak ini refraktometer, manifold. Manifold itu untuk apa sih? Untuk mengetahui tekanan kompresornya berapa, freonnya cukup apa enggak, kemudian kompresinya masih ada apa enggak, mobil ini kepanasan apa enggak, itu juga kita bisa tahu semua dari sini. Nah, ketika dia normal itu seperti ini, ketika terlalu tinggi, terlalu rendah, dan kompresor lemah atau rusak. Ini semua ada penjelasannya ketika semua teknisi kita di training di sini. Nah, untuk pengecekan angin dan ventilasi di dalam kabin dan oil checker. Nah, oil checker ini kan kita pakai untuk mengetes oli kompresornya itu masih bagus apa enggak sih. Nah, selain oil checker itu kita ada alat satu lagi yang non-invasif, namanya ada tabungnya sehingga kita memang betul-betul bisa lihat warnanya apa ketika AC itu masih running. Nah, kalau misalkan warnanya masih clear itu bagus, kalau yellow itu udah jelek, kalau udah brown dan black itu udah hancur banget. Nah, untuk ventilasi di kabin kita ada alat namanya anemometer untuk mengecek seberapa kencang sih udara yang dihasilkan di dalam kabin. Karena itu koresponnya ke si evaporator berlendir atau si filternya kotor gitu loh. Oke. Kemudian kita ada pengecekan jenis freon dan pengecekan suhu mobil. Nah, pengecekan suhu AC mobil ini kita pakai termometer digital seperti biasa yang kita masukkan ke dalam ke dekat evaporatornya sehingga kita bisa betul-betul membaca berapa derajat sih yang keluar. Kalau untuk ini namanya freon identifier. Jadi kita betul-betul bisa tahu freon yang di dalam mobil ini 100%, 95% tercampur apa atau tercampur udaranya terlalu banyak. Itu kita bisa tahu semua dan kita bisa ada datanya semua. Nah, untuk pengecekan coolant, kan biasanya kita tidak mengerti kan coolant itu kadarnya tinggal berapa, karena memang ketika coolant itu dipakai bertahun-tahun itu pasti kadarnya akan menurun. Kita ngeceknya pakai yang namanya refraktometer. Di sini kita ajarkan bagaimana caranya melihat refraktometer dan kita ada datanya. Jadi Anda benar-benar ngerti nih, oh iya ya, ini memang coolantnya kadarnya udah berkurang sehingga sudah terlalu acidic dan ini memang nggak bagus lagi untuk dipakai atau ini masih bagus. Nah, untuk pengecekan sistem kebocoran kita juga ada namanya radiator tester. Nah, radiator yang bocor halus, kadang-kadang kan kita nggak tahu nih bocornya di mana. Pakai radiator tester ini kita bisa tekan sehingga kita bisa tahu nih netesnya di mana. Dan kadang-kadang juga yang bocor bukan radiatornya tapi tutupnya, itu juga kita ada testernya sehingga Anda bisa benar-benar ngerti, oh iya ini tutupnya emang bocor atau ini masih bagus. Nah, untuk pengecekan selanjutnya adalah busi sama coil. Ini dua paling susah. Kenapa? Pengecekan busi itu kita lakukan supaya untuk kita bisa tahu nih ini busi masih nyala apa kagak nih. Kalau di motor kan gampang, kita tinggal tempelin ke bodi motor terus kita kickstart. Kalau di mobil kan nggak bisa. Nah, makanya kita ada yang namanya spark plug tester. Di situ kita bisa lihat businya nih apinya masih gede apa enggak, stabil apa enggak sih antara busi satu dengan busi lainnya apinya itu. Kemudian coil tester juga. Ini mungkin salah satu yang paling susah ketika dilakukan di mobil Eropa. Kalau di mobil Jepang biasanya kan coilnya diangkat tuh. Nah, itu kan nggak apa-apa. Kalau mobil Eropa Anda angkat coilnya, dia nggak nge-ground, coilnya langsung angus. Nah, makanya untuk di mobil Eropa coil testernya itu bisa berupa harus eksternal dan harus ada modulnya lagi untuk bisa ngidupin coilnya. Di video saya sebelumnya juga udah ada coil tester dari CarSpeed untuk ngetes coil racing dan coil standar. Tapi intinya sih seperti itu, jadi kelihatan dia masih sparking apa enggak. Nah, untuk selanjutnya alat yang kita punya lagi untuk mengecek data adalah scanner dan remap gitu loh. Nah, remap itu untuk melihat data apa aja sih ini mobil udah diapain aja. Untuk scanner itu untuk melihat data live-nya ini mobil tekanannya berapa, pressure-nya berapa, itu semua keluar semua.
Oke, jadi itu salah satu data-data yang memang penting untuk dikeluarin dan untuk teknisi ahli juga dia tahu untuk apa gitu loh. Untuk data yang terakhir adalah pengecekan oli mesin. Nah, di pengecekan oli mesin ini kan kita selalu cek berdasarkan dipstick dan warna olinya. Ketika warna olinya itu terlalu parah, itu kan kita pasti ganti, dan dipstick itu kan kita cek untuk ketinggian olinya. Nah, kemudian untuk pengecekan aki, seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya, pengecekan aki yang kita pakai adalah AH atau ampere hour. Kenapa? Sehingga kita betul-betul bisa mengetahui ini lifetime-nya tinggal berapa. Karena kalau enggak, kita ngarang dong, berarti dong ini masih bagus apa enggak akinya, oh ini udah jelek, bukan hanya berdasarkan warna, tapi berdasarkan baterai tester sehingga ada life-nya berapa persen. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari Lungs Dokter Mobil. Thanks.